Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maria Tulkiftiah. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengulas dan juga menganalisis secara mendalam mengenai debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Di mana momen debat seperti ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi, di mana setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka dalam membangun provinsi yang kita cintai ini. Sebagai pemilih yang cerdas, kita tidak hanya harus mendengarkan apa yang mereka ucapkan, tetapi kita juga harus menganalisis secara kritis apakah visi dan misi yang mereka tawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa diterapkan secara realistis. Menjadi pemilih yang bijak bukan hanya sekedar memilih berdasarkan janji-janji, tetapi juga menguji seberapa konkret dan aplikatif janji-janji tersebut di lapangan. Dalam hal ini, visi adalah gambaran besar mengenai apa yang ingin dicapai oleh calon pemimpin. Sedangkan misi adalah langkah-langkah konkret yang akan mereka ambil untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, visi dan misi ini akan sangat mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan yang akan diambil selama 5 tahun ke depan. Namun, kita harus ingat bahwa visi yang besar dan ambisius hanya akan bernilai jika disertai dengan rencana yang jelas dan strategi yang matang untuk mewujudkannya. Disinilah pentingnya kita untuk berpikir kritis seperti itu ya. Jadi masyarakat seringkali mendengar banyak hal tentang pembangunan, pemerataan, kesejahteraan, tetapi sejauh mana sih visi misi tersebut itu bisa diaplikasikan dalam realitas yang adanya gitu, seperti itu. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menganalisis visi serta misi dari keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024, yaitu yang pertama ada Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwinatarina. Yang kedua ada JJ Wiradinata dan Ronald Surapradja. Dan yang ketiga ada Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Lalu yang keempat, yang terakhir ada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Jadi setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tuh memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam merumuskan visi dan misi mereka. Dan pada sesi kali ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam dan mengkritisi setiap rencana mereka. Apakah realistis, dapat diterapkan, dan apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Seperti itu. Mari kita simak bersama-sama bagaimana calon-calon ini membayangkan masa depan provinsi kita. Serta bagaimana sih rencana mereka itu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di provinsi ini. Baiklah, langsung saja kita menganalisis visi dan misi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Mari kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu Pak Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Widatanina. Pasangan calon nomor 1 ini memiliki visi dan visinya yaitu Jawa Barat bahagia lahir dan batin. Mereka tampaknya ingin menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya meliputi aspek fisik atau material, tetapi juga aspek batin dan spiritualnya. Ini adalah visi yang menarik dan cukup unik ya, terutama di tengah situasi saat ini di mana masyarakat sering kali menghadapi tekanan hidup yang tinggi. Jadi dengan adanya visi ini, mereka ingin menghadirkan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan juga kebahagiaan spiritual atau moral. Namun, sebagai pemilih yang berpikir kritis, kita perlu bertanya bagaimana sih pasangan ini tuh akan mengukur kebahagiaan batin. Lalu program apa saja sih yang mereka rencanakan untuk mendukung kesejahteraan spiritual masyarakatnya? Mungkin mereka akan menciptakan program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai moral atau bahkan membentuk program kesehatan mental dan spiritual.
Namun kita harus memastikan nih bahwa konsep bahagia lahir batin ini tidak hanya menjadi slogan yang manis, tetapi benar-benar bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang bermanfaat. Selain itu, pasangan ini juga mengangkat falsafah Sunda, yaitu cager, bager, pinter, jeng singer, yang berarti sehat, baik, pintar, dan tangkap. Mereka ingin membangun masyarakat yang sehat, bermoral, cerdas, dan mampu merespon tantangan yang baik. Menggunakan falsafah yang sangat relevan untuk masyarakat Sunda, namun dalam hal pemerintah kita harus melihat nih, apakah falsafah ini tuh dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata gitu. Misalnya nih, bagaimana mereka akan meningkatkan layanan kesehatan agar masyarakat itu bisa hidup sehat. Dan bagaimana sih cara mereka itu menanamkan nilai-nilai kebaikan atau moralitas dalam program pendidikannya. Lebih lanjut lagi nih, pasangan ini itu memiliki misi yang disebut trilogi pembangunan yang mencangkup pelayanan sosial dasar, peningkatan ekonomi yang adil, dan pemerintahan yang bersih. Trilogi ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki rencana besar untuk membangun Jawa Barat secara menyeluruh. Namun, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, menjalankan trilogi pembangunan ini tuh memerlukan birokrasi yang efektif dan anggaran yang sangat besar. Seperti itu. Di sini kita juga harus berpikir kritis bagaimana mereka akan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan ini itu bisa efektif gitu dan efisien, dan apakah ada rencana reformasi birokrasi untuk memastikan transparansi dan menghindari korupsi seperti itu. Kurang lebih seperti itu menurut saya untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita ke pasangan calon nomor urut 2 yaitu JJ Wirananata dan Ronald Surapraja. Ya, jadi pasangan calon nomor 2 ini mengusung visi Jabar untuk semua yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka menyadari nih bahwa untuk mencapai kesejahteraan setiap daerah itu perlu kolaborasi dan juga kerjasama yang baik. Jadi visi ini menurut saya itu sangat relevan gitu, terutama di Jawa Barat yang memiliki beragam daerah dengan keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, dalam berpikir kritis, kita harus bertanya nih, bagaimana pasangan ini akan menjaga konsistensi komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah, dan apakah mereka itu dapat membentuk forum khusus atau memiliki mekanisme tertentu untuk menyelaraskan program kerja mereka. Koordinasi antar daerah tidak selalu mudah nih jika dilakukan, terutama jika terdapat perbedaan prioritas. Selain itu, pasangan ini juga memiliki misi untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Jawa Barat. Mereka ingin mengatasi disparitas antara kota kabupaten sehingga semua daerah bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Ini adalah misi yang sangat positif ya, namun untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ini sangat dibutuhkan anggaran yang besar gitu. Dari mana anggaran tersebut akan diperoleh? Apakah mereka akan berfokus pada peningkatan pendapatan daerah atau mencari investor swasta untuk mendukung program ini? Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kira-kira tuh visi dan misi dari mereka itu realistis gak sih untuk dijalankan di kehidupan nyata seperti itu. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke pasangan calon nomor urut 3, pasangan calon nomor urut 3, yaitu ada Pak Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Pasangan calon nomor 3 ini yaitu Pak Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini tuh membawa visi
silih asah, silih asih, dan silih asuh. Yang berarti saling mendukung, mencintai, dan juga mengasuh. Mereka ingin membangun Jawa Barat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan budaya masyarakat Sunda yang dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat. Namun namun di kehidupan modern ini bagaimana pasangan ini tuh bisa menerapkan nilai gotong royong dalam kebijakan pemerintah. Misalnya nih, apakah mereka memiliki program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Atau apakah ada inisiatif pemberdayaan masyarakat di tingkat desa? Selain itu, mereka juga menyatakan akan menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Kolaborasi dengan pemerintah pusat memang bisa memperkuat anggaran dan mempercepat program pembangunan, tetapi jika ada perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mereka akan menghadapinya? Gitu. Oke, lanjut ke pasangan calon nomor urut 4, yaitu ada Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan. Di mana pasangan calon nomor urut 4 ini membawa visi Jawa Barat istimewa dengan filosofi Sunda papat kalimat tunggal. Filosofi ini menunjukkan bahwa mereka ingin membangun Jawa Barat berdasarkan nilai budaya lokal sehingga setiap kebijakan akan memiliki pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat Jawa Barat. Mereka juga memiliki visi yang berfokus pada 4 pilar utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, ekonomi berkeadilan, birokrasi yang produktif, dan infrastruktur yang merata. Namun, ada tantangan utama nih dari visi dan misi mereka ini, yaitu memastikan bahwa birokrasi di Jawa Barat ini bisa mendukung dengan baik. Tanpa adanya perbaikan dalam birokrasi, visi ini bisa sulit untuk direalisasikan. Bagaimana mereka akan memastikan bahwa setiap program berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Apakah ada rencana reformasi untuk memastikan bahwa birokrasi di Jawa Barat bersih dari korupsi dan mampu menjalankan program pembangunan dengan efektif? Seperti itu. Baik, setelah kita melihat masing-masing dari visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kini saatnya kita menganalisis tantangan-tantangan nyata yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Seperti yang kita tahu bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukanlah hal yang mudah dan tidak terlepas dari banyak kendala, baik itu dalam hal anggaran birokrasi maupun perbedaan prioritas antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, visi Jawa Barat Bahagia Lahir dan Batin yang diusung oleh calon Pak Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina meskipun sangat menarik dan meskipun sangat menarik ya, tapi visi tersebut itu mengandung tantangan dalam mengukur kebahagiaan batin secara objektif. Jadi kebahagiaan adalah konsep yang sangat subjektif. Dan kita perlu bertanya bagaimana sih cara mereka tuh akan mengukur dan memastikan bahwa kebahagiaan ini tuh akan tercapai dalam masyarakat. Apa indikator yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan program-program kesejahteraan spiritual? Selain itu, apakah ada upaya konkret untuk memerangi isu kesehatan mental yang semakin relevan di masyarakat saat ini? Selanjutnya, misi pada pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapradja yang berfokus pada pemerataan pembangunan di seluruh Jawa Barat. Tentu saja ini tuh membutuhkan pendekatan yang sangat terstruktur dan terkoordinasi. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sering kali sulit dilakukan.
terutama jika ada perbedaan prioritas atau alokasi anggaran yang terbatas. Jadi, kita perlu bertanya nih, apakah mekanisme yang akan digunakan ini tuh eh, bisa dipastikan bahwa kolaborasi antar daerah ini tuh bisa berjalan secara lancar dan efektif. Selain itu, pemerataan pembangunan juga membutuhkan perencanaan yang matang. Dan kita harus memahami nih, sumber mana sih yang akan digunakan untuk mendukung program ini. Sementara pada pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie menekankan nilai-nilai gotong royong yang tentu saja hal ini tuh sangat relevan dengan budaya Sunda. Namun, nyatanya di kehidupan yang modern saat ini tuh bagaimana sih mereka tuh bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Apakah mereka memiliki program untuk memberdayakan komunitas lokal atau apakah ada langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung gitu dalam proses pembangunan di wilayah masing-masing. Kita juga perlu memikirkan nih bagaimana mereka akan menjalin hubungan yang efektif dengan pemerintah pusat, mengingat nih perbedaan kepentingan yang mungkin akan timbul. Tuh. Terakhir, pada pasangan Didi Mulyadi dan Erwan Setiawan yang membawa visi pembangunan berbasis pada nilai budaya lokal dengan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, ekonomi berkeadilan, dan reformasi birokrasi. Tantangan besar bagi mereka adalah bagaimana nih mereka itu bisa memastikan bahwa birokrasi yang ada saat ini itu bisa berjalan lebih efektif dan lebih bersih gitu. Karena tanpa ada reformasi birokrasi yang tepat, akan banyak sekali program besar yang ingin dilaksanakan itu terhambat gitu. Dan hal ini tuh berpotensi menghalangi tercapainya tujuan mereka. Nah, dalam menghadapi semua tantangan ini, kita perlu melihat nih sejauh mana sih masing-masing pasangan calon ini tuh memiliki strategi dan rencana konkret untuk menghadapinya. Apakah mereka itu memiliki tim yang cukup berpengalaman atau apakah mereka itu memiliki anggaran yang realistis dan yang paling penting, apakah mereka itu memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan rencana mereka tanpa terjebak dalam persoalan birokrasi atau politik yang menghambat. Ada juga nih salah satu aspek yang sangat penting nih dalam mewujudkan visi dan misi pasangan calon eh, adalah sejauh mana sih mereka itu bisa melibatkan masyarakat gitu dalam proses pembangunannya gitu. Jadi setiap pasangan calon itu kan memiliki visi yang ingin mewujudkan kesejahteraan di Jawa Barat. Namun kan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, hal ini mungkin akan sulit untuk dicapai. Misalnya nih, pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie dengan prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh sangat menekankan pentingnya gotong royong dan kebersamaan. Dalam hal ini kita perlu bertanya nih, bagaimana sih mereka itu akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan atau dalam proses pembangunan itu sendiri. Apakah mereka itu akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan program atau mungkin lebih mengutamakan pendekatan top down dari pemerintah? Tuh. Lalu partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini kan sangat penting gitu untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Apalagi jika kita itu berbicara tentang pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat ini masyarakat di tingkat desa tentunya atau komunitas lokal diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, apakah mereka akan mengembangkan program-program yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembangunan? Atau apakah ada bentuk dukungan untuk mendorong kewirausahaan lokal dan inisiatif masyarakat? Partisipasi masyarakat juga penting dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam memilih calon gubernur. Jadi kita tuh harus memastikan bahwa
mereka ini tuh memiliki mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan juga mengevaluasi kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah yang terlibat, tetapi juga masyarakat juga dapat berperan aktif gitu dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di era digital seperti sekarang, tentunya teknologi dan inovasi ini tuh sangat memegang peran penting ya, peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan suatu daerah. Jadi, seiring dengan perkembangan pesat teknologi, penggunaan inovasi digital dalam pemerintahan dan pembangunan wilayah ini tuh sangat tidak bisa diabaikan gitu. Pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang mengusung visi Jabar untuk semua seharusnya bisa mempertimbangkan gitu pemanfaatan teknologi sebagai salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Dengan adanya platform digital misalnya, kolaborasi antar pemerintah kabupaten dan kota bisa dipermudah gitu melalui sistem yang terintegrasi. Jadi, program-program yang mendukung pemerataan pembangunan juga bisa lebih efisien dan transparan berkat teknologi. Begitu pula dengan Acep Adang Ruhyat dan Kitalis Dwi Natarina yang memiliki visi kesejahteraan fisik dan batin harus memikirkan nih bagaimana sih teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental dan sosial. Selain itu, penggunaan aplikasi dan sistem berbasis data juga bisa membantu masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan analisis data yang akurat tentunya ya. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan teknologi adalah kesenjangan digital, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Jadi, oleh karena itu tuh pasangan calon ini tuh harus memiliki rencana gitu untuk memastikan bahwa em, pemanfaatan teknologi ini tidak hanya menguntungkan daerah yang sudah maju gitu, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang lebih terisolasi gitu. Jadi, apakah mereka itu memiliki strategi gitu untuk meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, atau apakah mereka itu memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka itu bisa memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi digital juga sangat penting dalam bidang pemerintahan. Digitalisasi layanan publik bisa mengurangi birokrasi yang lambat dan meningkatkan transparansi, sehingga mencegah praktik-praktik korupsi yang sering terjadi. Oleh karena itu, calon pemimpin yang mampu mengintegrasi teknologi dan inovasi dalam program-program pembangunan mereka, insya Allah mereka akan memiliki keunggulan gitu dalam meningkatkan efisiensi pemerintah. Baiklah, setelah menganalisis visi, misi, dan pendekatan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024, kita bisa melihat nih bahwa setiap pasangan itu membawa ide dan program yang menarik gitu, dengan fokus yang berbeda-beda gitu. Namun, dalam memilih pemimpin, kita tidak hanya bisa berpaku pada janji-janji besar atau retorika kampanye yang memukau, tetapi juga harus berpikir lebih dalam lagi gitu tentang apakah visi dan misi mereka ini realistis, aplikatif, dan dapat direalisasikan dengan strategi yang jelas. Pasangan Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina mengusung visi untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual melalui konsep Jawa Barat bahagia lahir dan batin. Mereka ingin membangun masyarakat yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga sejahtera secara emosional dan spiritual. Meskipun visi ini sangat menarik dan relevan nih di tengah tekanan hidup modern, kita juga perlu mempertanyakan itu. Apakah
mereka ini tuh bisa gitu mengukur dan memfasilitasi kebahagiaan batin tersebut dalam kebijakan nyata gitu. Selain itu kan program-program mereka yang mengusung falsafah lokal yaitu cager, bager, pinter, jeung singer membutuhkan penjabaran yang lebih konkret mengenai implementasinya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lalu pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapradja berfokus pada visi Jabar untuk semua yang menekankan nih pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Mereka itu memandang pemerataan pembangunan sebagai kunci untuk kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat. Tentu saja konsep ini tuh sangat relevan nih, mengingat perbedaan tingkat perkembangan antar wilayah yang ada di Jawa Barat. Namun keberhasilan visi ini juga sangat bergantung pada kemampuan mereka gitu dalam memastikan koordinasi yang efektif antar level pemerintah gitu. Serta bagaimana mereka itu bisa mengatasi kendala keterbatasan anggaran. Kolaborasi antara daerah juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mengatasi disparasi disparitas sosial dan ekonomi. Lalu Ahmad Saihu dan Ilham Habibi ya yang hadir dengan visi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Yang menekankan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan. Mereka juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan gitu. Walau prinsip kebersamaan ini tuh sangat mengakar dalam budaya Sunda, tantangan besar bagi mereka adalah bagaimana sih mereka itu bisa mengaplikasikan nilai gotong royong dalam kebijakan pemerintah yang modern. Program berbasis partisipasi aktif yang mereka tawarkan ini tuh akan sangat bergantung gitu pada sejauh mana mereka akan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal serta bagaimana mereka itu bisa menghadapi potensi konflik pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu selanjutnya ada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang membawa visi Jawa Barat Istimewa yang memanfaatkan nilai budaya lokal sebagai dasar pembangunan. Mereka itu ingin membangun infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Namun untuk mewujudkan visi ini, mereka juga harus menghadapi tantangan yang besar gitu, terutama dalam hal reformasi birokrasi. Tanpa perbaikan dalam sistem birokrasi yang lebih efisien dan bebas dari korupsi, program besar mereka akan sulit gitu untuk berjalan dengan baik. Dari seluruh pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gitu, setiap pasangan calon membawa kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan mereka terhadap pembangunan Jawa Barat. Visi dan misi mereka jelas mencerminkan ideologi dan nilai-nilai yang mereka pegang. Tetapi untuk mewujudkannya, mereka juga perlu atau mereka juga harus memiliki rencana yang jelas dan strategi implementasi yang matang gitu. Tak kalah penting, mereka juga harus memastikan nih bahwa kebijakan yang mereka buat ini tuh mampu untuk menjawab tantangan yang ada, seperti misalnya keterbatasan anggaran, birokrasi yang lambat, disparitas pembangunan, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemilihan gubernur adalah momen penting yang akan menentukan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, sebagai pemilih yang cerdas, kita harus mengamati lebih dalam lagi dan bertanya lebih jauh gitu. Dan tidak hanya menerima begitu saja visi dan misi yang mereka sampaikan. Kita harus lebih kritis dalam menilai apakah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tuh benar-benar memiliki solusi yang aplikatif dan dapat diterapkan di lapangan gitu. Hanya dengan berpikir kritis dan bijak, kita bisa
memastikan nih bahwa pasangan calon ini tuh tidak hanya berbicara indah, gitu, tetapi juga punya rencana nyata untuk mewujudkan perubahan yang positif bagi Jawa Barat. Baiklah, demikian analisis mendalam mengenai visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Melalui pembahasan ini, kita diharapkan tidak hanya menjadi penonton gitu, tetapi kita juga menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pilihan. Karena apa? Ingat gitu ya, kepala daerah bukan hanya tentang memilih pemimpin yang paling bisa meyakinkan kita dengan kata-kata, tetapi juga tentang memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjalankan program-program nyata yang dapat memperbaiki kualitas hidup kita. Baik, sebelum kita mengambil keputusan, mari kita merenung sejenak nih dan mempertimbangkan dengan hati-hati setiap visi dan misi yang ditawarkan. Pilihan kita ini akan sangat penting karena akan mempengaruhi kehidupan kita dan generasi mendatang. Pemilihan ini bukan hanya tentang siapa yang berbicara paling lantang dan paling populer, tetapi tentang memilih siapa yang dapat memberi kita masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Baik, terima kasih telah menyimak pembahasan ini dengan seksama. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membantu kita semua untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemilu Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak demi masa depan yang lebih cerah bagi Jawa Barat. Terima kasih. Saya Rika Mariatul Kiptiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.